sekarang saya tanya ke Mbak, kalau Tuhannya Mbak bisa diminta atau tidak, bisa berdoa kepadanya atau tidak? Dia nggak usah dimintain, orang udah dikasih semua. Yang saya tanya, apakah dia bisa nggak akan diminta? meminta apapun karena dia udah ngasih cuma-cuma. Hidup kekal dikasih cuma-cuma, keselamatan dikasih cuma-cuma. Ngapain kami minta-minta? Apakah di Kristen ada berdoa? Hah? Dalam Kristen apakah ada berdoa? Berdoalah untuk berterima kasih. Hari-hari kami bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ngapain kami minta? Itu memuji dan bersyukur, beda dengan Iya, berdoa. dalam doa kami memuji. Doa kami isinya adalah pujian kepadanya. Oke, berarti Mbak meminta kepada Sang Tuhan yang Mbak Nggak minta orang kami memuji kok minta. Memuji dengan minta kan beda. Emangnya doa sama dengan berdoa. meminta? Jadi kalau saya tolong ya tolong ya minta 1.000, artinya saya berdoa. Bedakan pujian dan bentuk rasa syukur dengan doa permintaan sebagai penghambaan diri. Kami tidak sebagaimana meminta. Yesus dalam Alkitab kan saya itu bilang bersendiri cari tempat yang sepi, kemudian dia berdoa kepada Tuhannya. Itu yang dimaksud, Mbak. Dengar, Tuhan Yesus saya itu tidak malah mengatakan apa? Dia malah menawarkan, mintalah. Jadi kami nggak minta. Jadi dia justru memberikan. Itulah Tuhan kami. Tuhan kami. Apakah Mbak tahu kalau Yesus dalam Alkitab itu berdoa kepada Tuhannya? Kepada Tuhannya? Iyalah, Yesus berdoa Iya. kepada Bapaknya yang adalah Tuhan. Karena Bapaknya. Betul, berarti Yesus itu berdoa ya, Mbak? Betul lah, masa bohongan? Emang Tuhan nggak pernah berdoa, Bang? Emang Tuhanmu nggak pernah berdoa? Tuhanku berdoa, tapi Bersama-sama berdoa. dalam kebesaran dan keagungannya tidak bisa disamakan dengan Yesus orang yang pun menghambakan gitu. diri. Yesus pun gitu, dia berdoa dalam kemuliaannya sendiri. Yohanes 17 ayat 5. Dia punya kemuliaan itu sendiri. Coba apakah kita bisa komparasikan cara berdoa Yesus dengan berdoa yang Mbak maksud dalam agama Islam? Coba Terkait Allah yang Mbak doanya bilang kayak berdoa. gimana? Coba Allah doanya kayak gimana coba? Hanya ada satu ayat di dalam Al-Quran yang sering dipakai orang Kristen untuk mengatakan bahwasanya Allah berdoa, yakni ayat tentang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. yakni Allah yusollu itu bermakna doa dan bisa bermakna pujian sholawat kepada Nabi. Tuh kan, Hanya makanya itu aku bilang satu ayat saja. Kami juga berdoa itu memuji. Iya, Ini giliran tapi aku nggak bisa jelasin gitu. Giliran kau boleh. yang lagi saya bicarakan adalah tata cara. Dalam Matius 26 ayat 39, di situ Yesus digambarkan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus sujud dan berdoa sebagaimana Muslim sujud dan berdoa. Ih, berarti kau niru Yesus. Yesus itu nabi kami, tidak ada masalah padanya. Bang, makanya Bang, besok-besok jangan suka niru. Udah niru Mbak kamu Agatha, Kristen lagi. Ih, malu dalam Bang. agama Kenapa plagiarisme Mbak itu Agatha, selalu terjadi di dalam imanmu, Bang? dalam agama kami, Yesus itu salah satu nabi kami menirunya tidak masalah. Kamu bilang itu nabi kamu klaim itu artinya Ya. kamu ngaku-ngaku. Kami tidak mengakui, tapi di dalam Kalau kitab kamu kami bilang itu disebutkan. Mana sertifikatnya itu nabimu Yesus? Ada. Nabi di zaman dulu tidak pernah pakai sertifikat, Mbak. Nah, Itu lalu kenapa kamu sekedar- mengakui yang bukan nabimu? Ya karena dalam Al-Quran kami diceritakan Mana tentang ada dia. diceritakan di Quranmu cuma diceritakan 3 ayat? Bagaimana kamu itu? Siapa itu yang Di diceritakan? Al-Quran tidak cuma 3 ayat. Saya bisa sebutkan sampai 10 ayat kepada Mbak kalau diminta sekarang. Jadi kalau cuma 10 ayat, apa yang bisa kamu ketahui dari Nabi Isa-mu itu? Bahkan dalam agama kami, Oke, Yesus itu baik. Kalau kamu spesial. bilang gitu, oke. Isa itu anak Ada siapa? satu surat darah apa-apa, Marius nggak apa-apa. dinamakan dengan ibunda Yesus. Isa itu anak siapa? Saya tanya kamu. Bapaknya Isa dari Putra buku surat. Maryam. Bapaknya saya Putra tanya. Maryam. Bapaknya saya tanya. Yesus tidak punya bapak. Isa bin Maryam
tidak ada Bapa. Adalah anak ajaib yang Allah ciptakan langsung di anak ajaib. rahim ibundanya Maryam. Wah, kelihatan sekali Anda tidak pernah baca Quran Anda. Isa putra Maryam ruhullah dan kalimatullah. Saya tanya, rohnya Allah itu Allah tidak? Bukan. Berarti Allahmu nggak hidup? Allah pun hidup, Berarti Allahmu tapi nggak punya dia roh? bukan manusia. Berarti Allahmu nggak punya roh? Kita tidak bisa menggambarkan roh Loh, itu Allah dikatakan ruhullah, pada rohnya zat Allah. aslinya. Tunggu bang, Ya, di itu dalam adalah kitabmu- kuasa Allah yang di ada dalam pada diri kitabmu- Isa. Di dalam kitabmu dikatakan roh Allah. Tiba-tiba kau bilang Allahmu nggak punya roh. Ih, ngeri kali kau. Jadi Kok yang bisa? ada di Isa itu adalah kekuasaan yang Allah berikan kepada dia, sebagaimana di Alkitab Yesus Nah, bentar mengatakan, dulu. Bapakku Ruhullah lebih itu besar apa daripadaku. Bang, Bapakku ruhullah lebih itu besar artinya- daripada semua. Ruhullah itu artinya apa? Rohnya siapa itu? Ruhullah. Ruhullah itu artinya Ya kuasa udah, Allah berarti ada Allah punya padanya. roh. Masa Allah punya roh, kuasa. kau tolak tidak punya roh? Tapi tidak bisa disamakan dengan manusia, yakni makhluk. Saya Dan nggak Yesus itu pernah Isa mengatakan adalah manusia. menyamakan. Saya nggak pernah menyamakan. Tapi Allahmu punya Ya berarti beda Roh. beda Dengar. dengan ini. Begini, kalau rohnya Allah itu ada di dalam Allah atau di luarnya Allah? Wallahu alam, itu Allah lebih tahu terkait. Kamu ini. Kamu belajar Dalam lagi Al-Quran lah itu dijelaskan. tentang Quranmu. Makanya saya Mbak. bilang, sebentar, makanya saya bilang, kamu kalau saya suruh jelaskan Tuhanmu, kamu nggak bisa jelaskan karena kamu udah nggak tahu apa-apa. Ini, jadi percuma. Bagaimana kamu menjelaskan sesuatu yang kamu tidak tahu? Kayak saya bilang, cuman 2 baris kok jelaskan Tuhanmu. Aku bisa sampai 3 tahun jelaskan Tuhanku. Panik, bukan panik, udah selesai ketika kamu bilang roh Allahmu punya roh, ya udah, itu poinnya. Kan kamu bilang kan, berarti rohnya siapa? Rohnya Allah. Ya udah, walaupun mulutmu mengatakan dia tidak sama seperti manusia, dia sudah sama seperti manusia, sama-sama punya roh. Masa kamu tidak menangkap poin ini? Jika kamu tidak menangkap, kamu bilang, tapi dia tidak sama. Dia punya roh, saya punya roh. Apa lagi? Ya enggak? Apa lagi? Ya seperti itu. Ya kan? Nggak ada yang spesial untuk itu. Berpikirnya itu simple aja sayang. Ya selamat Pak Lukas. Kalau kayak gitu aja kenapa repot sekali kamu memahami Tuhan? Kenapa kamu seperti ketakutan Wans? Kau ingin buat klarifikasi apa Wans? Iya, jangan ketakutan, itu narasimu. Jadi yang kita tangkap adalah dia punya roh. Sama seperti saya punya roh, selesai kan? Udah kan? Kenapa kamu bilang Allah walam? Itu sudah secara sederhana kita memahaminya gitu. Jadi mau kau bilang pun tidak sama. Punya roh? Punya. Saya punya roh. Apa? Tidak ada lagi kan? Adakah yang perlu kamu jelaskan? Kamu mau menjelaskan apa? Saya sudah paham. Aman bro. Gitu. Seperti itu. Apa? Kalian tuh kayak gemes-gemes manja gimana gitu? Kenapa kamu tuh kayak ingin ku berteriak gitu? Kenapa? Santai, kami sudah paham. Salam kayak nih. Gitu. Ya kan? Udah, kalau kamu, karena gini ya. Kalian ingat ya, saya ketika mendengar jawaban walau walam udah selesai. Karena itu udah jalan buntu. Ya kan? Apalagi udah buntu itu. Jangan panik.
Silakan. Leak, ada yang mau ditanyakan? Keluaran 12 ayat 43. Kamu agama Kristen? Nggak boleh bertanya ya? Hah? Kamu agama Kristen atau agama apa? Bukan. Nggak boleh bertanya ini. Kalau orang Kristen itu biasanya bawa keluaran. Aku yakin kamu Kristen tapi malu-malu. Ya kan saya baca juga Alkitab, saya baca gitu. Serius kamu Kristen kan? Tapi kamu malu-malu kan? Sebenarnya kamu udah pengen banget masuk Kristen, cuman malu kan? Iya kan? Sebenarnya kamu Kristen ya? Kamu selalu bawa ayat Alkitab. Yakin aku, kamu tuh Kristen sebenarnya. Karena saya nggak paham ya saya bertanya, Mbak. Ada orang yang nggak paham, dia tidak bertanya, tetapi dia ke gereja minta bantuan dan tuntunan Tuhan. Biasanya gitu. Orang nggak paham itu bukan bertanya, Bang. Orang kalau nggak paham itu belajar. Itu. Ya kan? Benar nggak teman-teman? Kalau kita tidak memahami sesuatu, maka kita itu akan belajar dan menganalisa. Itu yang dilakukan seseorang yang tidak tahu. Bukan nanya mulu. Kalau orang yang bertanya itu artinya dia nyasar. Yo, ngaku sekarang. Kamu Kristen kan? Kristen kamu. Pasti Kristen ini. Yakin aku. Kristen kan? Ya bang. Karena kalau orang Kristen tidak tahu, dia bertanya kepada orang Kristen. Iya. Kalau orang Kristen begitu. Ya, orang Kristen, dia tidak tahu tentang ayatnya, pasti nanya sama orang Kristen. Iya. Udah. Jadi nggak boleh bertanya ini, Mbak? Bukan, kamu jelas dulu, kamu orang Kristen pasti. Iya, saya lahir Kristen, tapi saya ateis. Kristen tuh bukan ateis, karena Kristen artinya pengikut Kristus. Kalau ateis tidak mengakui Tuhan. Itu nggak ada Kristen yang tidak mengakui. Kalau dibilang Kristen religius, bukan saya. Nggak ada yang nanya. Saya jujur bilang ateis saja. Saya nggak ada yang nanya itu. Kristen religius itu nggak ada. Kamu sebenarnya agama apa? Kristen. Atau kamu sebenarnya mau masuk Kristen? Belum yakin. Belum yakin terhadap? Saya hanya akan yakin kalau agama itu nggak ada namanya oknum. Tapi masalahnya semua agama itu ada banyak oknum. Kalau ada agama nggak ada oknumnya, nggak ada pengikutnya, ya agamanya nggak laku lah, matilah. Agama itu tidak akan ada kalau tidak ada oknumnya. Kalau tidak ada oknum ya tidak ada agama dong. Saya hanya mau agama yang seperti itu. Hah? Gimana? Saya hanya akan masuk agama yang tidak ada oknumnya. Masalahnya semua agama oknumnya banyak sekali. Kamu kan kemarin ngaku Hindu, kamu aja oknum. Oknum yang suka jelek-jelekan agama orang. Kamu itu oknum. Kamu saja oknum, tapi saya tidak mau ada oknum. Bagaimana ini maling teriak maling? Saya bukan maling, tapi saya malingnya, gitu. Saya cuma percaya diri saya sendiri, Mbak. Kalau kamu percaya diri, kamu nggak akan bertanya. Saya buktinya saya nggak pernah mematikan kalau orang, nggak percaya pernah kepada dirinya. berzinah, nggak pernah memperkosa, nggak pernah. Mending nggak beragama aja daripada beragama banyak oknumnya. Siapa yang peduli dengan pengakuanmu? Orang yang suka ngaku-ngaku
mengaku biasanya kosong, biasanya sebaliknya itu. Orang sama seperti orang yang ngaku kaya biasanya nggak kaya itu. Sama seperti kamu. Kamu mengaku tidak demikian padahal kamu demikian. Ya, Lebih bagus mode diem aja Mbak, mode ya gini udah, Anda kenapa daripada banyak mode nanya di sini? Alkitab kebanyakan oknum. Nah, bagus Bang. Mending Abang mode diam, jangan nanya mulu di sini. Malu dong. Kamu menyarankan orang lain, tapi dirimu saja belum kamu lakukan kepadamu. Kamu harusnya menyarankan dirimu dulu. Lebih bagus Ya, lebih KTP. bagus kau diam. Tadi katanya lebih bagus diam. Jangan ngomong, udah diam. saya mau bertanya. Nggak usah, lebih bagus diam daripada bertanya kan gitu. Udah di bawah aja kau, nggak jelas. Saya nggak gini, saya nggak gini. Mau ngapain kamu? Mau pamer? Untuk apa pamer? Nggak ada yang tertarik juga. Memangnya kamu sesuci itu? Jangan ya. Jadi kalau kamu mengaku dirimu paling bersih, sebenarnya kamulah yang paling kotor. Biasanya seperti itu. Ya nggak? Benar nggak? Saya nggak gini, saya nggak gini. Tapi kerjamu hanya mengkritik orang lain, gitu. Untuk apa? Ya. Mau ngapain lagi naik? Udah di bawah aja. Perbaiki dirimu sendiri. Ya. Rata-rata memang kayak gitu, nunjukkan kesalahan orang lain, sebenarnya salah dialah yang sedang ditutupi. Lagian ya, kalau kamu menunjukkan kesalahan orang lain, itu bukan artinya menghilangkan kesalahanmu. Kesalahanmu itu tetap ada. Cuman tidak terbuka saja, tidak terungkap aja. Ya, jadi jangan kau itu sebagai manusia jangan merasa udah paling benar. Gitu. Shalom juga, shalom bunda. Naikkan lagi. Naikkan lagi nggak orang seperti itu. Saya heran ya. Kalau kamu menyarankan orang lain, jangan begini, jangan ada oknum, jangan ada begitu. Emang berani? Bang, kalau berani itu bukan di room ini gitu loh bang. Ya, tapi kalau kamu naik, itu artinya bukan berani atau tidak berani. Loh, kok nggak berani naik? Loh, tiba-tiba kok nggak berani naik? Dia bilang gini, tidak berani naik. Tahu-tahu dia sendiri. Gimana? Tahu-tahu dia sendiri yang nggak berani naik. Tapi mengatakan orang lain tidak berani naik gitu. Silakan. Silakan. Boleh bertanya apa gimana nih? Mau bertanya? Ya. Keluaran 12 ayat 43. Saya yang baca. Pertanyaannya saya tidak tahu apa. Ya kamu bertanya lah. Tanya. Ya di sana dikatakan tentang hukum ketetapan Paskah, baik orang asli ataupun orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu haruslah disunat dulu. Pertanyaan saya, orang yang di luar Israel yang tidak disunat, kenapa merayakan Paskah? Kan yang disuruh disunat dulu itu kan orang Israel. Ya kan? Oh, berarti mbaknya nggak baca ini. Nggak baca maksudnya gimana? Kan kamu yang baca.
Ya, gimana itu, Mbak? Apanya? Orang yang di luar Israel kenapa merayakan Paskah tetapi nggak disunat? Itu perayaan Paskah itu apa? Saya mau tahu dulu. Perayaan Paskah orang Israel itu seperti apa? Kamu tahu nggak? Yang itu yang 1 tahun sekali itu. Iya, itu perayaan Paskah yang di Keluaran itu, kamu tahu nggak merayakan apa? Pembebasan bangsa Pembebasan. Israel Lalu dari perbudakan. perbudakan siapa? Firaun. Wah, kami nggak merayakan Israel keluar dari perbudakan. Tetapi di sana Yesus mengatakan hukum ini kekal untuk selama-lamanya. Mana? Terus itu gimana itu? Coba mana? 9. Coba baca aja yang 49. 49 apa? Di sana Yesus mengatakan hukum ini berlaku untuk selama-lamanya. Di sana mana? Nah, itu gimana? Di sana mana? Coba 49 apa? Keluaran 12 ayat 49. Coba baca. Sudah saya baca tadi tuh. Iya, yang ayat 49-nya apa katanya? Di sana dikatakan hukum ini berlaku baik orang asli atau orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Saya nggak ada di tengah-tengah Israel masalahnya. Ya, terus kalau nggak di tengah-tengah Israel, kenapa merayakan Paskah? Loh, siapa yang merayakan Paskah? Lo kan orang Kristen merayakan Paskah itu. Kami merayakan Paskah, Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Itu kan Paskahnya bangsa Israel keluar dari Mesir. Nggak nyambung kau. Lah kan itu kan hukumnya kan berlaku tuh selama-lamanya. Kekal itu Berlaku untuk hukumnya. siapa? Tuhan Yesus bicara itu untuk siapa? Untuk orang asli ataupun orang untuk asing. Orang asli Israel Atau orang asing dan yang tidak orang asli masuk asing. Israel kan? yang menetap di tengah-tengah kamu. Ya iya, orang saya nggak menetap di Israel, makanya nggak ada orang yang menetap di Israel. Ya terus kenapa merayakan Paskah? Loh, saya kan tidak menetap di Kan Israel. Coba baca baik-baik ayatnya, Mbak. Iya, itu kan yang menetap di antara kamu. Kamu di situ bangsa Israel, toh, betul nggak? Makanya nggak ada orang Kristen yang menetap di sana merayakan Paskah itu. Gimana sih kau? Nggak nyambung kau. Kau baca tapi nggak ngerti. Ya terus kenapa Anda merayakan Paskah? Kan Anda Loh, di luar masalahnya Israel saya ini. tidak merayakan Paskah. Saya tidak merayakan Paskah bangsa Israel keluar dari Mesir, dan saya tidak berada di tengah-tengah Israel. Nggak ngerti juga kan? Di sana dikatakan Benar. yang Nih, kamu lihat perbedaannya. Ya, lidahmu aja menjulur. Itu kan dikatakan untuk orang Israel. Dan untuk orang yang mau masuk ke Israel, itu harus disunat ketika merayakan perayaan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Orang Kristen tidak merayakan perayaan keluarnya Israel dari bangsa Mesir, dan kami juga tidak menetap di sana. Paskah yang kami lakukan adalah memperingati Yesus bangkit dari antara orang mati. Oh berarti dibatalkan itu ayatnya. Dengar, kamu nanya, sudah saya ajarin. Masih mau ngelawan sama guru. Nanti saya lempar. Padahal di sana kekal. Udah diam. Iya, itu kekal. Makanya orang Israel yang menetap di sana itu merayakannya. Kami kan tidak menetap di sana. Menetap di sana kenapa merayakan Paskah? Ya udah, kau aja netap sana. Saran aku, kamu datang ke Israel ketika ada perayaan Paskah, kau disunat sana. Ke sana lah. Kami kan tidak ke sana. Nggak nyambung mau. Serius. Loh, Anda ini kan orang asing yang tidak menetap di Israel. Loh, memangnya orang Kristen menetap di Israel? Saya tanya. Loh, itu kan di sana diperintahkan kalau orang asing Betul. harus disunat dulu. Makanya kenapa orang Israel yang sudah percaya kepada Yesus itu nggak menetap lagi di sana? Itu nggak nyambung kali kau. Seriusan, lo nggak nyambung kali kepalanya. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Ya Anda kan tidak menetap di Israel.
Makanya saya nggak merayakan. Kok nggak merayakan? Loh, karena saya nggak menetap di sana. Loh, Anda kan orang Kristen kan merayakan Paskah 1 tahun sekali. Paskah kami memperingati Yesus bangkit. Telingamu ngerti nggak? Perayaan Paskah Kan sama di aja dalam iman. Paskah juga. Ya udah, ya. Kamu leak. Mamamu leak. Berarti kamu adalah mamamu gitu. Kan sama aja leak. Sama-sama leak. Gitu loh, Donald. Nama boleh sama gitu loh. Kenapa Tapi kan nggak goblok. Udah lah. Aku males ngobrol sama orang gila kayak gini nih. Namamu leak, mamamu leak, bapakmu leak. Kamu memangnya bapakmu? Ih, capek kali aku ngomong sama orang botol kayak gini. Enggak dia. Berarti semua yang namanya leak itu adalah kamu. Bukan, dia tuh RT 6, Bang Herodion. Dia tuh Islam, pura-pura nyamar. Mana ada orang Hindu kayak gitu? Saya ngaku kalah deh sama orang OON, seriusan. Saya kalau punya murid kayak gitu, saya luluskan. Serah dia, mau jadi apa. Nggak nyambung. Mana ada kami menetap di sana. Itu kekal bagi bangsa Israel dan orang yang menjadi bangsa Israel. Kami bukan Israel yang dulu kok. Hei. Si Yunusnya aja pening dia nengok orang kayak gitu ya, mau cuman lagi ya.